Halo semuanya, perkenalkan saya Gracia Fiorista dengan NIM 64241187. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kelompok kami menganalisis PT Unilever Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di Indonesia. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, Unilever dituntut untuk mengelola sumber daya efektif dan penyusunan anggaran menjadi bagian penting dalam perencanaan serta pengendalian operasional. Rencana Anggaran Belanja atau RAB digunakan sebagai panduan keuangan yang mencakup produksi, pemasaran, distribusi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya RAB, perusahaan dapat meramalkan kebutuhan biaya, mengendalikan pengeluaran, serta menjaga keseimbangan keuangan agar tujuan bisnis tercapai. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana perencanaan anggaran berkontribusi pada efektivitas manajemen keuangan Unilever, sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami praktik nyata perencanaan anggaran di perusahaan besar. Perkenalkan, nama saya Trimardiana, NIM 64241236. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk bagian dari Unilever Global yang berkantor pusat di Rotterdam dan London. Unilever merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia, berdiri sejak 1953 melalui mergerin Uni dan Lever Brothers. Perusahaan ini memproduksi beragam barang konsumen sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, produk rumah tangga, hingga perawatan pribadi dengan merek terkenal seperti Dove, Sunsilk, Rexona, Lipton, Core, dan Magnum. Di Indonesia, Unilever hadir sejak 1533 dan kini menjadi produsen serta distributor utama produk kebutuhan sehari-hari yang mendominasi pasar nasional dengan portofolio lebih dari 400 merek global dari jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 190 negara. Unilever dikenal sebagai perusahaan dengan operasi yang besar, stabil, dan berpengalaman panjang. Dalam mengelola bisnis konsumen, profil ini menunjukkan bahwa Unilever memiliki fondasi kuat, reputasi global, dan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Olivia Junisa Fitri dengan NIM 64241261. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya atau yang biasa disebut dengan RAB pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2021 sampai 2024. Bisa dilihat dari tabel yang ada di samping bahwa biaya pemasaran pada PT Unilever ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, yaitu dari 7.864 menjadi 8.995, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu menjadi 8.786. Nah, sementara itu untuk hasil penjualan ini menunjukkan pola yang tidak stabil, yang dimana penjualan meningkat pada tahun 2022 namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dan kemudian menurun lagi pada tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya pemasaran itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan hasil penjualan. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, khususnya pada 2 tahun terakhir, agar anggaran yang dikeluarkan itu dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penjualan dari PT tersebut. Pada tabel berikutnya, di sini menunjukkan rencana anggaran biaya PT Unilever yang berfokus pada biaya pemasaran yaitu X dan hasil penjualannya yaitu Y. Dari data terlihat bahwa biaya pemasaran mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2023. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Total biaya pemasaran selama 4 tahun yaitu mencapai 34.097.000. Sementara itu, untuk hasil penjualan ini bersifat fluktuatif, yang dimana penjualan meningkat pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024, dengan total penjualannya yaitu sebesar 154.564.
Selain itu, untuk tabel ini juga menunjukkan perhitungan X kuadrat dan XY yang dimana digunakan sebagai dasar analisis hubungan antara biaya pemasaran dan hasil penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan biaya pemasaran itu tidak selalu diikuti oleh peningkatan penjualan setiap tahunnya. Nah, kesimpulannya, data ini mengindikasikan bahwa efektivitas strategi pemasaran itu perlu dievaluasi, khususnya pada 2 tahun terakhir, agar penggunaan anggaran pemasaran itu dapat lebih optimal dan berdampak positif terhadap penjualan. Halo semuanya, saya Nisrina Anggita Putri dengan NIM 64241229. Selanjutnya ada least square. Metode kuadrat terkecil atau least square pada dasarnya adalah cara sederhana untuk meramalkan nilai di masa depan dengan melihat data masa lalu. Prinsipnya, kita menggambar sebuah garis lurus yang paling pas melewati kumpulan titik data. Misalnya data penjualan tiap bulan. Garis ini disebut garis tren dan dipakai untuk menebak arah pergerakan ke depan. Tujuan utamanya adalah membuat garis yang selisihnya dengan data asli sekecil mungkin, sehingga hasil ramalan lebih mendekati kenyataan. Dengan saya, Anggun Celina Zahra dengan NIM 64241219. Selanjutnya di sini ada rumus dari metode least square. Yang pertama itu A sama dengan sigma Y per N, dengan B-nya yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Keterangannya itu Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya itu data berkala atau time series atau sama dengan taksiran nilai tren. A-nya itu nilai tren pada tahun dasar. Sedangkan B itu adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren dalam 3 tahun. Dengan yang terakhir itu X, yaitu suatu variabel waktu dalam satuan seperti hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Di sini ada penjelasan untuk nilai N yang ganjil berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jarak antara 2 waktu ditetapkan nilai 1 satuan. Yang kedua, nilai yang berada di atas 0 diberi dengan tanda negatif. Yang ketiga, nilai yang berada di bawahnya diberi dengan tanda positif. Untuk yang sebaliknya, ataupun untuk nilai N yang genap, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jarak antara 2 waktu ditetapkan nilai 2 satuan. Sedangkan untuk nilai yang kedua, itu nilai yang berada di atas 0 diberi tanda negatif. Dan yang ketiga, itu nilai yang berada di bawahnya diberi dengan tanda positif. Data pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2021-2024. Tahun 2021, beban penjualan dan pemasaran Rp7.864.452. 2022, Rp8.451.104. 2023, Rp8.995.650. 2024, Rp8.786.18. Selanjutnya di sini ada hasil ramalan laporan pemasaran dengan menggunakan metode least square pada PT Bluebird dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tahun 2021 itu beban pemasaran atau variabel Y-nya 7.864.452 dengan variabel X-nya yaitu min 3. X kuadratnya yaitu 9. Kenapa bisa 9? Karena min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Untuk mencari variabel Y-nya ini, itu kita bisa menghitung dengan cara beban pemasaran variabel Y-nya itu dikali dengan X. Jadi, pada tahun 2021, beban pemasarannya adalah 7.864.452 dikali dengan nilai X-nya pada tahun 2021 yaitu min 3. Hasilnya menunjukkan angka min 23.593.356. Untuk tahun 2022-nya itu sebesar 8.451.104. Dengan X-nya yaitu min 1, X kuadratnya sama dengan 1, dan nilainya min 8.451.104. Selanjutnya di sini ada tahun 2023 yaitu dengan beban pemasarannya sebesar 8.995.650 dengan variabel X-nya yaitu 1 dan X kuadratnya yaitu 1. Terus selanjutnya ada Y-nya itu menunjukkan angka 8.995.630
Dan yang tahun terakhir itu 2024, beban pemasarannya sebesar 8.786.018 dengan variabel X-nya yaitu 3, X kuadratnya menunjukkan angka 9, dan Y-nya itu menunjukkan angka sebesar 26.358.54. Jadi jumlah dari beban pemasarannya yaitu sebesar 34.097.224. Sedangkan untuk jumlah dari X kuadratnya yaitu sebesar 20, dan jumlah dari Y-nya itu sebesar 3.309.244. Selanjutnya di sini kita akan menghitung ramalan laporan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025 dengan rumus sigma Y per N. Sigma Y tadi menunjukkan angka 34.097.224 dengan nilai N-nya itu sebesar 4. Jadi 34.097.224 dibagi 4 sama dengan 8.524.306. Selanjutnya, kita akan mencari sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY-nya sebesar 3.390.244 dengan sigma X kuadratnya yaitu menunjukkan angka 20. Jadi hasilnya yaitu sebesar 165.462,2. Jadi untuk kita mengetahui ramalan dari laporan PT Unilever dengan metode Lesk-Square ini, kita menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya itu 8.524.306 ditambah dengan nilai B-nya yaitu 165.462,2 dengan nilai X-nya yaitu 5. Selanjutnya 8.524.306 ditambah dengan 827.311. Hasilnya yaitu menunjukkan angka sebesar 9.351.617. Jadi ramalan laporan PT Unilever Indonesia Tbk ini dengan menggunakan metode Lesk-Square yaitu sebesar 9.351.617. Selanjutnya, metode rata-rata bergerak atau moving average adalah teknik peramalan yang memprediksi permintaan dengan menghitung rata-rata data beberapa periode sebelumnya. Setiap kali ada data baru, data lama diganti sehingga rata-rata terus bergeser sesuai waktu. Jumlah periode ditentukan terlebih dahulu, lalu hasil rata-rata tersebut digunakan sebagai perkiraan untuk periode berikutnya. Metode ini sederhana, praktis, dan membantu melihat tren permintaan secara lebih stabil. Ada dua macam moving average. Yang pertama simple moving average atau SMA, yang kedua weighted moving average atau WMA. Selanjutnya ada dua jenis moving average. Yang pertama SMA atau simple moving average adalah bentuk paling dasar dari rata-rata bergerak yang tidak melibatkan penimbang dalam proses perhitungan peramalan. Meskipun sederhana, SMA tetap efektif untuk mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung di pasar. Cara menghitung SMA adalah dengan mengambil rata-rata harga jual selama periode waktu tertentu di masa lalu. Berikut rumus SMA atau Simple Moving Average itu XT ditambah XT-1 ditambah XT-2 ditambah seterusnya, lalu ditambah XT-N tambah 1 dibagi N. Selanjutnya yang kedua ada WMA atau Weighted Moving Average, merupakan pengembangan dari Simple Moving Average. Metode ini memberikan bobot yang lebih tinggi pada data terbaru dibanding dengan data yang lebih lama. Faktor bobot dihitung berdasarkan jumlah dari dalam data seri waktu yang juga dikenal sebagai jumlah digit. Berikut rumus WMA itu sigma XT ditambah W dibagi sigma W. Selanjutnya ada laporan pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk metode Simple Moving Average atau SMA. Pada tahun 2021, data aktualnya Rp7.864.452. SMA 2 dan 3 itu kosong. Pada tahun 2022, data aktualnya Rp8.451.104. SMA 2 dan SMA 3-nya kosong. Pada tahun 2023,
Data aktualnya Rp8.995.650. SMA 2-nya Rp8.157.778. SMA 3-nya kosong. Pada tahun 2024, data aktualnya Rp8.786.018. SMA 2-nya Rp8.723.377. Pada SMA 3-nya Rp8.437.070. Pada tahun 2025, data aktualnya belum ada. Dan pada SMA 2-nya Rp8.890.834. SMA 3-nya Rp8.744.257. Laporan pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk metode Weight Moving Average. Berdasarkan penerapan metode Weight Moving Average, WMA memberikan hasil peramalan yang lebih adaptif karena memberikan bobot pada data terbaru. WMA MA2 cenderung lebih sensitif terhadap perubahan jangka pendek. Sementara WMA MA3 menghasilkan perkiraan yang lebih stabil. Nilai peramalan tahun 2025 dapat digunakan sebagai titik awal dalam menyusun anggaran pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk. Tahun 2021, data aktual 7.864.452. 2022, data aktual Rp8.451.104. 2023, data aktual Rp8.995.650. WMA2 F1 Rp8.216.443. 2024, Rp8.786.18. WMA2 F1 Rp8.778.832. WMA3 F1 Rp8.616.2. 2025 data aktualnya tidak ada, sedangkan WMA Rp8.869.871. WMA3 F1 Rp8.785.758. Berdasarkan penerapan metode Simple Moving Average atau SMA, data pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan pola tren yang dapat digunakan sebagai dasar untuk peramalan. Metode MA2 cenderung lebih responsif terhadap perubahan data. Sementara MA3 menghasilkan perkiraan yang lebih stabil. Perkiraan tahun 2025 dapat digunakan sebagai acuan awal dalam menyusun anggaran pemasaran. Namun masih perlu didukung oleh metode analisis lain untuk memastikan keputusan yang diambil lebih akurat. Jadi kesimpulan dari materi ini, berdasarkan hasil pengolahan data pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk untuk periode 2021 sampai 2024, dapat disimpulkan bahwa data pemasaran menunjukkan tren yang dapat dianalisis menggunakan berbagai metode peramalan, metode Simple Moving Average atau SMA, Weighted Moving Average, WMA, dan metode kuadrat terkecil least square. Digunakan untuk mengidentifikasi arah perubahan biaya pemasaran dari tahun ke tahun dan menghasilkan nilai peramalan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran pemasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode SMA cenderung memberikan gambaran tren yang lebih stabil. Metode WMA lebih sensitif terhadap perubahan data karena memberikan bobot yang lebih besar pada periode terbaru. Sementara metode least square mampu menggambarkan arah tren secara matematis melalui persamaan garis tren. Oleh karena itu, ketiga metode ini dapat dijadikan secara komplementer untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam menyusun anggaran pemasaran untuk periode berikutnya.